Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Ramadhani. Yang saya hormati Bapak Irianto MKom selaku dosen pengampu. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek kami yaitu ERP, MRP, dan MES dalam konteks perusahaan manufaktur. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada pertemuan yang lalu saya tidak dapat menghadiri presentasi, dan di sini saya akan mempresentasikan ulang hasil proyek kami. Baik, yang pertama di sini ada sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yang fungsi utamanya yaitu sistem terpadu yang menggunakan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada pengolahan inventaris. Berikutnya ada manfaat ERP dalam manufaktur. Di sini menyatukan data dari berbagai departemen untuk menghasilkan informasi real time. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, mengurangi kesalahan akibat duplikasi data atau sistem yang terpisah-pisah. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus ERP-nya. Perusahaan manufaktur sepeda PT Roda Jaya menggunakan sistem ERP, misalnya SAP atau ODO, untuk mengelola seluruh proses bisnis mereka. Di sini bagaimana ERP bekerja di sana? Pertama ada produksi. ERP mencatat jadwal produksi mingguan berdasarkan pesanan yang masuk. Yang kedua ada keuangan. Setiap pengeluaran untuk pembelian bahan baku dan gaji karyawan langsung masuk ke sistem keuangan ERP. Yang ketiga ada inventaris, yaitu secara otomatis mengurangi jumlah stok bahan baku saat produksi berjalan dan menambah stok barang jadi setelah selesai. Kemudian di sini ada sistem MRP, Material Requirement Planning, yang fungsi utamanya yaitu digunakan untuk merencanakan kebutuhan material secara tepat agar proses produksi berjalan lancar. Fokus utamanya yaitu membantu apa yang dibutuhkan, berapa banyak dan kapan dibutuhkan. Yang kedua, menghindari kelebihan stok atau kekurangan bahan baku. Ada beberapa macam, yaitu Bill of Material atau BOM. Yang kedua ada Inventory Data. Yang ketiga ada Production Schedule. Di sini ada manfaatnya, yaitu memastikan ketersediaan material tepat waktu, mengoptimalkan tingkat inventaris, yang ketiga mengurangi pemborosan dan keterlambatan produksi. Berikut contoh kasusnya, masih di PT Roda Jaya. Untuk membuat satu unit sepeda dibutuhkan. Yang pertama kita membutuhkan 2 ban, 1 kerangka, 1 set gear. Yang selanjutnya perusahaan menerima pesanan 500 sepeda untuk bulan depan. Bagaimana MRP bekerja? Di sini bisa dilihat material MRP menghitung kebutuhan material. Di sini ada 500 sepeda dikali 2 ban sama dengan 1000 ban. Terus 500 sepeda dikali 1 kerangka sama dengan 500 kerangka. Kemudian 500 sepeda dikali 1 set gear sama dengan 500 set gear. MRP kemudian membandingkan dengan stok yang ada. Jika stok ban hanya 200, sistem akan memunculkan rekomendasi pembelian 800 ban tambahan. Kemudian MRP juga menentukan kapan bahan-bahan tersebut harus dipesan agar tiba tepat waktu sebelum proses produksi dimulai. Oke. Kemudian di sini ada sistem MES atau Manufacturing Extension System. Fungsinya yaitu MES berperan dalam mengelola data monitor proses produksi secara langsung di lantai produksi, termasuk melacak pergerakan bahan dari bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian mencatat waktu produksi, mesin yang digunakan, operator yang bekerja, dan kualitas produk. Di sini ada fungsi detailnya, yaitu ada real time monitoring, ada genealogi produk, dan production schedule. Manfaatnya yaitu meningkatkan visibilitas dan kontrol atas proses produksi, mendukung produk tepat waktu atau just in time. Yang ketiga ada memastikan kualitas dan kapasitas terhadap standar produksi. Di sini ada contoh kasus. Di lantai produk PT Roda Jaya, perusahaan menggunakan sistem MES untuk membantu proses pembuatan sepeda. Bagaimana MES bekerja di sana?
Oke, di sini operator di pabrik memulai produksi bed sepeda melalui terminal MES. Sistem mencatat siapa operator yang bekerja, mesin mana yang digunakan, waktu mulai dan selesai setiap langkah, penyelesaian perakitan dan pencatatan. Kemudian, jika ditemukan cacat produksi, sistem MES mencatat nomor resi produk dan tahap mana yang menyebabkan kecacatan. Kemudian semua data ini dikirim ke ERP untuk keperluan pelacakan kualitas dan penghitungan biaya produksi. Baik, di sini sudah ada kesimpulan. Hubungan ketiganya yaitu ERP menjadi pusat kontrol dan integrasi antara departemen. MRP berfungsi dalam ERP sebagai alat untuk merencanakan kebutuhan material. Kemudian MES bekerja di lantai produksi dan sering terintegrasi dengan ERP agar dapat produksi mengalir secara otomatis ke sistem penjemputan pusat. Di sini ada atur tipikal, di mana permintaan pelanggan masuk ke ERP, kemudian ERP menggunakan MRP untuk merencanakan material, kemudian produksi dieksekusi dan dilacak oleh MES. Kemudian hasil produksi dilaporkan kembali ke ERP. Baiklah, mungkin sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan, dan saya ingin memberi kata-kata motivasi: melihat ke atas untuk berharap, melihat ke bawah untuk bersyukur, melihat ke sekeliling untuk berbagi. Jangan berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna. Mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.